Alkisah, di saat 9 naga yang menarik peti mati perunggu tiba di rasi bintang biduk, maka pulau kuburan yang selama ini tersembunyi akan muncul di dunia. Pulau itu mengapung di atas awan. Di pulau itu, konon bersemayam pusaka agung yang memiliki kekuatan sangat besar. Rumor berkata, siapapun yang mendapatkan senjata itu akan bisa menjadi Mahadewa yang bisa meruntuhkan langit dan membelah bumi. Menurut legenda, Mahadewa hanya akan muncul 1 juta tahun sekali. Seorang pendekar yang bernama Lu Sheng ditugaskan oleh Kaisar Lu untuk menyeleksi pendekar terkuat yang akan ikut dengannya pergi ke pulau kuburan. Lu Sheng lalu mengeluarkan bola giok kecil. Siapapun yang bisa merebut bola giok di tangan Lu Sheng, maka dialah yang akan terpilih. Beberapa pendekar langsung maju melawan Lu Sheng. Namun Lu Sheng yang memiliki kemampuan bela diri tinggi bisa melawan beberapa pendekar sekaligus. Seorang pendekar yang bernama Sukong kemudian maju. Sukong memiliki kekuatan bergerak secepat kilat. Namun saat Sukong hampir mendapatkan bola giok, bola itu malah terbang menuju pemukiman. Para pendekar pun langsung mengejar bola itu. Sukong melesat dan berusaha meraih bola giok, namun akibat serangan seorang pendekar, sebuah gerobak hampir menimpa seorang anak. Sukong pun menolong anak itu. Seorang pendekar menganggap Sukong lemah karena lebih mementingkan nyawa orang asing daripada bola giok. Namun tanpa disangka, Sukong memperlihatkan kalau dia juga telah berhasil menangkap bola giok itu. Tiba-tiba, seorang pendekar yang bernama Yue Xing menyerang Sukong. Dengan cincin dan gelang sakti miliknya, Yue Xing bisa menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Serangan itu berhasil mengenai punggung Sukong. Yue Xing kemudian mengambil bola giok itu dari tangan Sukong yang tak berdaya. Lu Sheng adalah anak kedua dari Kaisar Lu, pemimpin kerajaan suci. Dia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Lu Xiu. Hubungan mereka berdua tidak akur karena keduanya saling bersaing untuk menjadi yang terkuat. Mereka berdua akan memimpin misi pergi ke pulau kuburan untuk mendapatkan pusaka agung. Kaisar Lu kemudian mewariskan pedang naga kepada Lu Xiu karena Kaisar Lu menganggap Lu Xiu lebih pantas mendapatkannya. Di tempat lain, Sukong yang pingsan itu pun teringat masa lalunya. Sukong adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh guru pandai besi bersama anak yatim piatu lainnya. Guru melihat potensi yang dimiliki Sukong, sehingga guru mengirim Sukong ke kerajaan suci untuk belajar menjadi pendekar sakti. Meskipun akibatnya, guru dan saudara-saudaranya yang lain harus membuat 1 juta pedang untuk kerajaan suci sebagai ganti ongkos Sukong yang belajar di sana. Sukong yang terluka kemudian ditolong oleh saudara-saudaranya. Mereka adalah Xiao Xiao, Xikong, Fang Hui, Liu Zi, dan Ning Ze. Mereka bertekad membantu Sukong untuk mendapatkan pusaka agung bagaimanapun caranya. Di tempat lain, para pendekar dari berbagai sekte termasuk Yue Xing telah berkumpul di portal yang akan membawa mereka ke pulau kuburan. Salah satu sekte bernama Sekte Yuxi mengirim pendekar wanita bernama Chai Xing yang dibantu 4 pengawalnya. Mereka pun mulai mengaktifkan portal. Secara ajaib, semua pendekar itu naik menuju pulau kuburan. Dari jauh, saudara-saudara Sukong bisa melihat para pendekar yang sudah berangkat. Mereka pun bergegas membangunkan Sukong. Sukong terkejut melihat semua saudaranya ada di sini. Mereka lalu mengajak Sukong bergegas untuk menyelinap masuk ke dalam kerajaan suci dan menuju portal untuk bisa pergi ke pulau kuburan menyusul yang lain. Sukong mencoba untuk menghentikan saudara-saudaranya itu karena mereka dilarang pergi ke pulau kuburan. Hanya pendekar terpilih yang bisa pergi ke pulau itu. Mereka bisa dibunuh jika ketahuan. Sukong pun menjelaskan kalau guru dan saudaranya yang lain sudah susah payah menempa 1 juta pedang agar Sukong bisa merebut pusaka agung. Jika Sukong tidak berhasil mendapatkan pusaka agung, maka pengorbanan mereka selama ini akan sia-sia. Mereka pun menyelinap masuk ke dalam kerajaan suci. Mereka kemudian berhasil sampai di portal. 2 orang penjaga di sana mengusir Sukong karena Sukong tidak pantas ada di tempat ini. Xiao Xiao dan yang lain lalu muncul melawan 2 penjaga ini. Setelah kedua penjaga itu berhasil dikalahkan, mereka langsung mengaktifkan portal menuju pulau kuburan. Mereka pun satu persatu naik ke langit dan mendarat di pulau kuburan. Sesampainya di pulau kuburan, mereka kaget melihat beberapa mayat tergeletak di sana. Ternyata, para pendekar yang tadi datang ke sini saling membunuh satu sama lain demi mendapatkan pusaka agung. Lu Xiu kemudian muncul. Ternyata ini semua adalah ulah Lu Xiu yang telah membantai para pendekar demi mendapatkan pusaka agung untuk dirinya sendiri. Lu Xiu pun menyuruh Sukong dan yang lain untuk lari sebelum dia menyabetkan pedang naganya. Sukong dan yang lain langsung kabur, namun Lu Xiu berhasil menyusul mereka. Lu Xiu langsung menyabetkan pedang naga. Sukong pun terluka terkena serangan pedang naga. Pada tebasan kedua, serangan ini membuat saudara Sukong yang bernama Liu Zi tewas karena menyelamatkan saudara yang lain. Xiao Xiao lalu menyuruh Sukong untuk pergi dan memberikan pisau hijau peninggalan guru mereka. Dari belakang, Lu Xiu kembali menyabetkan pedangnya. Tiba-tiba, Lu Sheng datang membantu. Lu Sheng menyuruh Sukong dan yang lain untuk pergi. Lu Sheng sendiri yang akan mengalahkan kakaknya itu, karena Lu Sheng juga berambisi untuk mendapatkan pusaka agung.
Lucio pun terkejut melihat kemampuan bela diri Lu Sheng yang meningkat jauh. Lu Sheng bahkan bisa mengeluarkan monster Susanoo yang bisa melawan serangan kakaknya. Akhirnya, Lu Sheng berhasil membunuh Lucio dan merebut pedang naga dari tangannya. Di dalam gua, Sukong masih merasa sedih atas kematian Liu Zi. Sukong merasa kalau apa yang mereka lakukan ini akan sia-sia. Mereka tidak akan bisa merebut pusaka agung. Saat memegang pisau hijau, tiba-tiba Sukong seperti mendapat penglihatan masa depan. Dia melihat kehancuran bumi. Xiao Xiao mengatakan kalau pisau hijau milik guru mereka itu adalah benda yang berasal dari meteor. Jadi pisau itu membuat Sukong bisa melihat masa depan. Xiao Xiao berusaha meyakinkan Sukong kalau mereka harus tetap maju apapun yang terjadi. Karena jika pusaka agung jatuh ke tangan orang yang salah dan orang itu berubah menjadi Mahadewa, maka bumi akan hancur. Sejak dulu, guru menganggap Sukong paling istimewa di antara yang lainnya. Itulah kenapa Xiao Xiao yakin dengan kemampuan Sukong, mereka bisa menyelamatkan dunia. Tiba-tiba, Fang Hui yang ketakutan mengajak yang lain untuk memeriksa sesuatu. Di dalam gua, mereka melihat manusia-manusia yang berubah menjadi patung. Mereka pun mulai ketakutan karena ini semua pasti bukan ulah manusia biasa. Ling Zi lalu menginjak potongan tangan manusia. Tiba-tiba tangan itu bergerak sendiri. Ternyata, tangan itu adalah milik Chai Xing, perwakilan sekte Yuxi. Chai Xing memiliki ilmu rawa rontek. Setelah memasang potongan tangan itu, tubuh Chai Xing kembali utuh seperti semula. Yukong dan yang lain pun kabur karena ketakutan. Di luar gua, terjadi hujan salju dan kabut tebal. Yue Xing yang ketakutan kemudian datang mendekati Sukong dan yang lain. Yue Xing menyuruh Sukong untuk pergi karena tempat ini sangat mengerikan. Tiba-tiba seekor makhluk menyeramkan muncul. Monster itu mempunyai 2 belalai yang bisa menusuk korbannya hingga tewas. Sukong dan saudaranya bahu-membahu untuk melawan monster itu. Sukong pun naik ke atas makhluk itu. Dia menyuruh saudaranya untuk minggir. Monster itu lalu menembakkan sinar aneh. Fang Hui yang terkena sinar tiba-tiba berubah menjadi patung seperti yang ada di dalam gua. Energi Fang Hui kemudian disedot oleh monster itu. Xiao Xiao lalu mengeluarkan pisau hijau. Mereka pun sadar kalau monster itu takut dengan pisau hijau. Namun Xiao Xiao terlempar dan pisaunya terlepas. Sukong mengambil pisau hijau dan menyerang monster, namun dia terlempar. Sikong naik ke atas monster dan menusuk bagian kepala dengan tombaknya. Namun monster itu melempar Sikong hingga membentur bebatuan. Melihat saudara-saudaranya tewas, Sukong yang marah memusatkan energinya. Dia lalu maju dan menyerang monster itu. Monster itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Semua energi yang ada di dalam monster itu masuk ke dalam tubuh Sukong. Sukong pun tak kuasa menahan kesedihan melihat saudara-saudaranya yang tewas. Kini tinggal Sukong, Xiao Xiao, dan Ling Zi yang tersisa. Mereka mengikuti Yue Xing masuk ke dalam gua. Sesampainya di sebuah portal, Yue Xing yang ketakutan berniat untuk kembali ke bumi. Namun ternyata sia-sia, portal itu tidak bisa digunakan. Xiao Xiao pun berkata, kalau mau tidak mau, mereka harus mendapatkan pusaka agung agar mereka bisa kembali ke bumi. Sukong lalu mengajak Yue Xing untuk bekerja sama menemukan pusaka agung. Namun Yue Xing tidak yakin dia bisa membantu karena gelang dan cincin pusakanya rusak. Dia merasa kalau dia bukan siapa-siapa tanpa pusaka itu. Sikong kemudian meyakinkan Yue Xing kalau dia adalah pendekar yang kuat. Sukong yakin Yue Xing masih mempunyai kemampuan di dalam dirinya. Tiba-tiba terdengar suara aneh datang mendekat. Itu adalah 4 pendekar dari sekte Yuxi. Mereka memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Keempat pendekar itu berhasil menahan Sukong dan yang lainnya. Chai Xing kemudian datang mendekat. Sukong berkata kalau Chai Xing tidak akan bisa mendapatkan pusaka agung. Mereka harus bekerja sama untuk menemukannya. Chai Xing pun melarang 4 pengawalnya membunuh Sukong dan yang lain. Sukong mengajak Chai Xing untuk bekerja sama menemukan pusaka agung. Tiba-tiba monster datang lagi. Mereka pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Meskipun memiliki kemampuan tidak terlihat, namun monster bisa membunuh pengawal Chai Xing itu. Chai Xing kemudian membuka sebuah pintu. Namun tidak ada jalan, hanya ada batu lingkaran di bawah jurang. Sementara itu, salah satu monster membuka bagian dadanya untuk menyerang, namun salah satu pengawal Chai Xing membuat perisai untuk melindungi mereka. Terjadi ledakan energi membuat semua orang terjatuh ke batu lingkaran. Tiba-tiba lingkaran itu runtuh, keadaan menjadi kacau. Yue Xing lalu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan batu lingkaran itu. Ternyata meskipun tidak memiliki gelang pusaka, namun Yue Xing masih bisa menggunakan kekuatannya. Namun kekuatan Yue Xing masih belum begitu kuat. Batu lingkaran itu pun miring, batu lingkaran itu pun mulai hancur. Melihat semua orang terancam, Sukong yang takut kehilangan saudaranya lagi kemudian meraih tangan Xiao Xiao. Energi Sukong kemudian mengelilingi semua orang dan dengan kekuatannya, Sukong membawa mereka ke tempat yang aman. Semua orang pun berhasil diselamatkan. Akhirnya Chai Xing bersedia bekerja sama dengan Sukong. Namun jika nanti mereka berhasil menemukan pusaka agung, maka Chai Xing tidak akan segan-segan merebutnya untuk dirinya sendiri. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat mayat aneh yang memakai topeng. Chai Xing kemudian maju berniat mengambil topeng di mayat itu karena dia yakin topeng itu adalah senjata agung yang dimaksud. Seketika terjadi ketegangan, Sukong melarang Chai Xing untuk mengambil topeng itu karena menurutnya ini sangat aneh karena terlalu mudah. Bisa jadi itu adalah jebakan.
Sukong lalu diserang oleh pengawal Caixing. Secara mengejutkan, Caixing ditusuk oleh pengawalnya sendiri. Orang itu berniat merebut pusaka agung untuk dirinya sendiri. Orang itu lalu mengambil topeng dan tiba-tiba pintu pun tertutup. Topeng itu kemudian membakar tubuh si pengawal hingga hancur. Itu adalah jebakan. Terlihat atap mulai bergerak turun. Mereka pun panik. Sukong lalu melihat ada 5 lingkaran aneh di lantai. Dan benar sekali, ketika semua lingkaran diinjak, maka pintu akan terbuka. Namun jika lingkaran ditinggalkan, maka pintu akan tertutup kembali. Yue Xing dengan kekuatannya akhirnya mengambil patung-patung yang ada di sana dan diletakkan di atas lingkaran. Namun ternyata hanya ada 4 patung di sana. Yue Xing menyuruh yang lain untuk pergi, sementara dia akan mengorbankan diri menginjak lingkaran kelima. Melihat hal ini, Sukong yang kasihan tidak akan membiarkan Yue Xing tewas. Sukong pun menggunakan kekuatannya untuk menarik Yue Xing keluar. Yue Xing pun berhasil diselamatkan. Setelah situasi aman, Xiao Xiao memberikan pisau hijau kepada Sukong karena Sukong pantas memilikinya. Sementara itu, Caixing menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Mereka lalu berhenti di depan ruangan dengan pintu besar yang tertutup. Di pintu itu terdapat 3 simbol aneh yang menyala. Caixing mengatakan kalau di tempat ini bersemayam Raja Iblis yang sangat kuat dengan pusaka agung miliknya. Menurut rumor, siapapun yang bisa mengambil pusaka agung itu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Mereka berusaha membuka pintu, namun gagal. Tiba-tiba Lu Sheng muncul dengan membunuh pengawal Caixing. Terlihat satu simbol yang menyala di pintu, kemudian padam. Lu Sheng berkata, untuk bisa membuka pintu itu, membutuhkan nyawa 3 orang manusia untuk dikorbankan. Itulah mengapa sebelumnya Lu Sheng sengaja membiarkan mereka kabur. Lu Sheng akan menjadikan mereka tumbal untuk membuka pintu. Dia membutuhkan 2 nyawa lagi untuk membuka pintu itu. Lu Sheng pun menyerang mereka. Sukong berhasil menyelamatkan Xiao Xiao, Caixing, dan Yue Xing. Namun Lu Sheng terlanjur mencekik Ningxie. Sukong berusaha menolongnya, namun gagal. Akhirnya Ningxie pun tewas. Kini dia butuh 1 tumbal lagi. Sukong lalu menyerang Lu Sheng dengan pisau hijau. Lu Sheng pun mengeluarkan Susanoo yang menghajar Sukong bertubi-tubi. Sukong melempar pisau hijaunya kepada Xiao Xiao. Sukong pun akhirnya tewas setelah dikeprek Susanoo milik Lu Sheng. Pintu raksasa itu pun tiba-tiba terbuka. Sambil membawa pisau hijau, Xiao Xiao langsung berlari ke dalam ruangan. Sementara di luar, Yue Xing mencoba menahan Lu Sheng. Namun dengan mudah, Lu Sheng berhasil melepaskan diri. Lu Sheng pun menyusul Xiao Xiao masuk ke dalam. Saat Xiao Xiao akan menghancurkan pusaka agung, Lu Sheng menancapkan pedang naga, membuat Xiao Xiao terlempar keluar. Pintu pun tertutup kembali. Di dalam, Lu Sheng mengambil pusaka agung yang berupa topeng itu dan memakainya. Tiba-tiba topeng itu menyelimuti wajah Lu Sheng. Secara aneh, Lu Sheng merasa sesuatu merasuki tubuhnya. Di luar, tiba-tiba monster-monster berdatangan. Pintu pun meledak. Sesuatu kemudian muncul dari dalam ruangan. Caixing pun kaget. Dia berkata kalau itu bukanlah Lu Sheng, melainkan Raja Iblis. Ternyata Raja Iblis menjebak para pendekar untuk berlomba-lomba datang ke Pulau Kuburan dengan cerita hoax kalau pusaka itu akan memberikan kekuatan. Padahal Raja Iblis akan menggunakan tubuh pendekar terkuat yang bisa mendapatkan pusaka agung agar dia bisa bangkit kembali. Setelah kembali bangkit, Raja Iblis akan menghancurkan dunia. Tiba-tiba terjadi guncangan hebat. Raja Iblis akan menjatuhkan Pulau Kuburan ini dan menimpa kerajaan suci yang ada di bawahnya. Caixing pun sadar kekuatan Raja Iblis ini belum sepenuhnya pulih. Caixing meminta Yue Xing dan Xiao Xiao untuk melindunginya. Caixing akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghidupkan Sukong kembali. Sementara itu, di bawah, Kaisar Lu dan seluruh pendekar kerajaan suci melemparkan pedang-pedang mereka ke langit. Pedang-pedang itu membentuk formasi yang menahan Pulau Kuburan jatuh. Di atas, Yue Xing membentuk perisai dari batu agar monster tidak bisa menyerang mereka. Yue Xing berusaha bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Yue Xing akhirnya mengorbankan dirinya. Dia menghancurkan jembatan yang ada di depan mereka. Caixing kemudian memberikan jiwanya kepada Sukong. Dia berharap Sukong bisa menyelamatkan bumi dari ancaman Raja Iblis. Jantung Sukong pun kembali berdetak. Sukong kembali sadar, namun dia berada di tempat yang asing. Terlihat sosok aneh muncul, menyuruh Sukong untuk menyelamatkan bumi. Kata orang itu, Sukong belum saatnya untuk meninggal. Sukong lalu bertanya bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan bumi. Suara itu menjawab kalau Raja Iblis hanya bisa dikalahkan oleh Mahadewa. Sukong pun bingung karena selama 1000 tahun ini belum muncul Mahadewa yang melindungi bumi. Suara itu lalu mengatakan kalau kecepatan yang Sukong miliki adalah kunci untuk menembus ruang dan waktu. Sukong harus percaya pada kemampuannya sendiri. Tiba-tiba sosok itu membuka tudungnya. Ternyata itu adalah Sukong sendiri di masa depan. Sosok itu berkata kalau 1000 tahun lagi Sukong akan berubah menjadi Mahadewa. Petaka yang saat ini Sukong alami hanya satu langkah kecil yang harus Sukong jalani agar dia bisa mencapai kekuatan ini. Sukong pun akhirnya kembali sadar. Dia berhasil dihidupkan kembali. Sukong lalu membawa Xiao Xiao kembali ke rumah mereka di darat. Sukong yang semakin kuat ini kemudian terbang kembali ke Pulau Kuburan. Sukong mengambil pedang hijau dan kemudian membunuh semua monster yang ada di sana.
Sukong menyerap semua energi dari monster-monster yang tewas itu. Raja Iblis lalu menawarkan Sukong untuk menjadi pengikutnya. Namun Sukong menolaknya mentah-mentah. Mereka berdua kemudian bertarung. Pertarungan itu membuat pisau hijau Sukong patah. Sukong lalu menghajar Raja Iblis itu. Mereka berdua bertarung kembali. Raja Iblis mengatakan kalau Sukong hanyalah manusia biasa, bukan tandingannya. Raja Iblis itu mengeluarkan Susanoo raksasa. Susanoo itu menghajar Sukong hingga terlempar keluar angkasa. Namun tak disangka, di luar angkasa, ternyata kekuatan Sukong malah meningkat. Dengan kekuatannya yang bisa menembus ruang dan waktu, Sukong mengirim Raja Iblis itu ke 1000 tahun di masa depan, menghadap Sukong yang telah berubah menjadi Mahadewa. Di hadapan Mahadewa, Raja Iblis itu masih berambisi untuk menguasai bumi. Namun Sukong yang telah menjadi Mahadewa ini menyuruh Raja Iblis untuk jangan banyak bacot. Hanya dengan satu sentilan, tubuh Raja Iblis itu berubah menjadi abu. Dan berakhirlah alur cerita film Forbidden Zone ini, guys.